But if you're too drunk to drive and the music is right, she might let you stay, but just for the night. And if she grabs her your hand and drives you home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atifi bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Bakaya meninjau pulau-pulau yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara pada Minggu 10 Desember 2023. Ini menjadi kali pertama bagi Penjagut Ismail melihat dari dekat potensi wisata pulau yang ada di bagian utara Gorontalo itu. Penjabat Gubernur Ismail Bakaya meninjau pulau-pulau yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara Minggu 10 Desember 2023. Ini menjadi kali pertama bagi Ismail untuk melihat dari dekat potensi wisata pulau yang ada di bagian utara Gorontalo itu. Menumpangi KM Ganda Nusantara 5, Penjagut Ismail bersama istri Vima Agustina dan sejumlah pimpinan OPD bertolak dari Pelabuhan Kuandang menuju Bonelo Kepulauan, berlanjut ke destinasi wisata Pulau Saronde dan berakhir di Oile Beach and Resort. Sejumlah catatan penting yang diungkap Ismail pada kunjungan tersebut. Pertama, menyangkut transportasi yang menghubungkan satu pulau ke pulau lain belum memadai. Fasilitas dermaga juga tidak representatif bagi wisatawan. Tidak bisa lagi dilayani dengan kapal sebesar ini, karena kapal ini tidak bisa sandar sampai ke pulau. Dan di pulau pun belum ada dermaga yang bisa dipakai untuk sandar kapal-kapal sebesar ini. Ismail juga menerima laporan bahwa masih banyak masyarakat setempat yang melakukan pengeboman ikan di wilayah Pulau Saronde. Ia mengimbau untuk tidak melakukannya lagi karena dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan warga. Masih banyak saudara-saudara kita rakyat Gorontalo yang melakukan pengeboman ikan di wilayah Gorontalo Utara ini. Saya menghimbau pada saudara-saudara saya yang masih melakukan pengeboman untuk tidak melakukan pengeboman karena dikeluhkan oleh para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang datang ke Gorontalo Utara. Sebagai akhir, ia mengajak pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk membangun pulau-pulau yang masih kosong dan juga dijadikan tempat wisata. Peran sektor swasta juga penting untuk berinvestasi di daerah. Turut mendampingi Penjagut yakni Kadis Perhubungan Jamal Ngandro, Kadis Kumperindak Kris John Sunge, Kabankes Bangpol Imran Bali, Kepala Biro Umum Amir Haju dan pimpinan OPD lain. Sejumlah Pemda Garut juga turut hadir mendampingi. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Dharma Wanita Persatuan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo berlangsung meriah. Ada peragaan busana dari putra-putri DWP OPD Provinsi Gorontalo, bazar produk UMKM, penjualan pangan murah, penampilan kesenian angklung, serta penyerahan hadiah bagi pemenang lomba. Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Dharma Wanita Persatuan di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo berlangsung meriah. Ada peragaan busana dari putra-putri DWP Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo, bazar produk UMKM, penjualan pangan murah, pertunjukan kesenian angklung, serta penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba.
Puncak peringatan hari ulang tahun ke-24 DWP turut dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Gedung Grand Sumberia, Kota Gorontalo pada Selasa 12 Desember 2023. Hari ulang tahun ke-24 DWP tahun 2023 mengusung tema peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-24, DWP Provinsi Gorontalo sudah menggelar sejumlah kegiatan, di antaranya pelatihan cerdas dan bijak dalam berinternet, lomba senam kesegaran jasmani, serta pelatihan merangkai buah. Ketua DWP Provinsi Gorontalo Sulastri Ibrahim Husain saat membacakan sambutan tertulis Ketua Umum DWP Pusat mengungkapkan kutipan Raden Ajeng Kartini yang berbunyi bahwa dalam tangan anaklah terletak masa depan dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan. Menurutnya kalimat ini bermakna bahwa pengaruh hubungan ibu dan anak tidak hanya sebatas pada lingkungan keluarga, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas yaitu perkembangan suatu bangsa. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun ke-24 bagi Dharma Wanita Persatuan, khususnya bagi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo. Jadikan momentum hari ulang tahun ini untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dalam pembinaan dan pemberdayaan anggotanya. Saya tidak ingin Dharma Wanita Persatuan itu tidak bersatu, takut-takutan. Saya minta benar-benar namanya Dharma Wanita Persatuan, bersatu, tidak ada perbedaan. Jadi hari ulang tahun jadikan momentum untuk benar-benar untuk bersatu, mendukung karir suami, mendukung kesejahteraan keluarga, dan juga mengasuh anak. Sulastri menambahkan pendidikan dalam keluarga menempatkan perempuan sebagai aktor kunci di dalamnya. Pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan berkelanjutan dan perempuan memiliki andil besar untuk mewujudkannya. Oleh karena itu perempuan harus bergerak dengan penuh semangat khususnya dalam wadah organisasi DWP. Tenaga ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Generasi Lingkungan Helmi Basalamah mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan kebun bibit rakyat untuk menopang ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikannya saat meninjau KBR Beringin 2 bersama Beppedas Bone Bolango di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango pada Rabu 13 Desember 2023. Tenaga ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Generasi Lingkungan, Helmi Basalamah, meminta masyarakat agar dapat memanfaatkan KBR atau kebun bibit rakyat dalam menopang ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam peninjauan KBR Kelompok Beringin 2 bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Bone Bolango di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango pada Rabu 13 Desember 2023. Harapannya kami bahwa dengan adanya minat daripada masyarakat di sini, dengan ada sebuah cita-cita yang ingin dicapai, saya yakinnya bahwa KBR yang dibangun di sini untuk 25 hektar minimal dengan 32 ribuan bibit yang ada ini bisa membangun ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat akan pasti memelihara karena ada harapan untuk meningkatkan, satu, menyangkut ekonominya, kedua, menyangkut
kelestarian lingkungan ini akan menjadi desa wisata harapannya Pak Ayahanda. Dan yang ketiga, bisa menjadi sosial agregasi, sosial pendekatan kelompok ini makin menguatkan kohesi sosialnya. Sehingga masyarakat makin kuat, kelompoknya makin kuat, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berada di wilayah Tilongkabila ini khususnya. Helmi menjelaskan destinasi wisata buah menjadi salah satu cara agar masyarakat dapat merasakan tujuan dari pembangunan KBR tersebut. Menurutnya KBR dibangun atas harapan dan cita-cita masyarakat untuk bisa memiliki wisata buah sendiri dan ini difasilitasi BPDAS. Hal ini tentunya bisa dibarengi dengan ikhtiar dan kesabaran masyarakat dalam melakukan pemeliharaan bibit. Di samping itu, Kepala BPDAS Bone Bolango, Heru Permana menyampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021, KBR dalam kegiatannya sebagai pembuatan bibit tanaman hutan penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikelola oleh lembaga desa, kelompok, adat, masyarakat, petani hutan, atau pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, sehingga dapat digunakan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada rehabilitasi hutan dan lahan. KBR Beringin 2 Desa Tunggulo merupakan salah satu dari 3 KBR yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Luas dari tempat penanaman bibit pohon ini yakni 25 hektar dengan 3 jenis bibit pohon buah yang dipelihara, antara lain rambutan, avokat, sirsak, dan 1 bibit pohon kayu yakni gamelina dengan total dari semua jumlah bibit 35.000 batang. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun 2024 telah diserahkan ke pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota serta satuan kerja yang ada di daerah. DIPA dan TKDD ini diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo kepada penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Kamis 14 Desember 2023. Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun anggaran 2024 diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota serta satuan kerja yang ada di daerah. DIPA dan TKDD tahun ini diserahkan dalam bentuk digital oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbiarto, kepada penjabat Gubernur Ismail Pakaya di Ballroom Hotel Aston Kamis 14 Desember 2023. Menurut Ismail, penyerahan DIPA merupakan komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan dan proses APBN/APBD dapat segera ditindaklanjuti lebih awal. Ia pun membeberkan telah mendorong berbagai hal diantaranya penginputan sirup yang harus selesai 100%, seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus melalui e-katalog dan segera menetapkan pejabat perbendaharaan. Ia pun meminta seluruh jajaran dan instansi vertikal di Provinsi Gorontalo bisa mempercepat pelaksanaan APBD maupun APBN. Di samping itu, percepatan pelaksanaan APBN maupun APBD di Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo juga diharapkan bisa segera dilakukan. Secara nasional, belanja APBN tahun 2024 adalah sebesar Rp3.325,1 triliun yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp857,6 triliun. Alokasi belanja APBN tahun 2024 untuk Provinsi Gorontalo ditetapkan sebesar Rp12,83 triliun. Selain penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2024, diselenggarakan pula penganugerahan Treasury Award 2023 untuk instansi berprestasi dalam pengelolaan keuangan.
Pemprov Gorontalo meraih nominasi terbaik 2 pada kategori pengajuan DAK fisik sekaligus tercepat tahun anggaran 2023. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo menggelar rapat diperluas menjelang Natal dan Tahun Baru bertempat di Rujak Gubernur Gorontalo pada Kamis 14 Desember 2023. Rapat yang dipimpin oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya ini digelar untuk mengantisipasi permasalahan setiap menjelang hari besar keagamaan dan Tahun Baru tersebut. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo menggelar rapat diperluas menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 bertempat di Aula Rujak Gubernur Kamis 14 Desember 2023. Rapat yang dipimpin penjabat Gubernur Ismail Pakaya ini digelar untuk mengantisipasi permasalahan setiap menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru tersebut. Penjabat Ismail mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan pembelian tiket pesawat pada arus mudik, pihaknya telah mengajukan penambahan penerbangan pada Bandara Jalaluddin, meskipun saat ini pembelian tiket masih stabil. Sementara untuk ketersediaan solar yang biasa digunakan angkutan umum, tidak mendapatkan ketambahan kuota atau masih menggunakan alokasi awal untuk Gorontalo hingga Nataru. Ia juga telah meminta pihak Pertamina di Gorontalo untuk membuka SPBU 1x24 jam untuk angkutan umum terutama bus dengan jalur Gorontalo-Manado dan Gorontalo-Palu. Saat terjadi lonjakan, ini segera bermohon untuk tambahan pesawat atau tambahan penerbangan. Selebihnya mengantisipasi lonjakan kunjungan pada tempat-tempat hiburan di malam Tahun Baru, Penjabat Ismail telah menginstruksikan tiap sekolah untuk mengadakan kegiatan seperti zikir. Menurutnya tempat hiburan sering dipenuhi oleh remaja, terlebih anak sekolah. Untuk itu melalui instruksi tersebut diharapkan guru beserta orang tua dapat mengawasi anak-anaknya. Di tempat yang sama, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan pengamanan untuk rumah ibadah, tempat hiburan, dan wisata. Ada pula tempat perbelanjaan hingga parkiran untuk tempat wisata agar tidak terjadi kemacetan.